Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Guru Desa. Kali ini kita akan membahas pelajaran informatika kelas 7. Bab yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini dalam toolkit itu ada pengenalan antarmuka atau GUI, terus ada penambahan dan search engine, surel, folder, dan file, aplikasi perkantoran, di situ ada pengolah kata dan aplikasi presentasi. Oke, langsung saja. Pengenalan antarmuka pengguna. Saat ini, TIK telah merambah di banyak aspek kehidupan manusia. Teknologi saat ini masih banyak sekali perkakas yang membantu pekerjaan kita sehari-hari. Bab ini akan berisi materi tentang perkakas pada TIK seperti aplikasi perkantoran, penambahan surel, search engine, dan pengguna file explorer untuk mengolah folder dan file. Teknologi berkembang dengan cepat, melahirkan banyak perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Alat elektronik dan peranti TIK menjadi makin murah dan ini mendorong pengguna untuk berganti-ganti karena selain lebih murah, performance peranti juga menjadi makin baik. Manusia melakukan interaksi dengan perangkat melalui berbagai cara. Kita menggunakan tombol untuk menghidupkan atau mematikan perangkat, televisi, mesin cuci, atau pendingin ruangan yang bisa diwakili dengan alat pengendali jarak jauh atau remote control. Teknologi saat ini mampu menangani interaksi perangkat dengan pengguna melalui tombol nyata, papan kunci atau keyboard, sentuhan ke antarmuka grafis yang bisa disebut Graphical User Interface atau GUI, maupun suara atau Voice User Interface atau VUI untuk perangkat komputer, ponsel, smartphone, game, komputer MP3, dan sebagainya. Interaksi yang digunakan umumnya adalah GUI. Apa itu GUI? GUI atau Graphical User Interface adalah bentuk antarmuka pengguna dengan menggunakan icon, elemen grafis sebagai pengganti perintah berbasis teks yang dititikkan. GUI menjadi populer karena lebih intuitif, mudah digunakan dan dipelajari daripada model interaksi Command Line Interface atau CLI yang memerlukan perintah yang harus ditik dengan CLI. Jika pengguna tidak tahu perintahnya atau salah tik, perintah tidak dapat dimengerti oleh komputer. Dengan GUI, pengguna tinggal memilih perintah yang disediakan. Contoh gambar dari antarmuka berbasis grafis Windows 8 kalau nggak salah itu antarmuka seperti itu. Kemudian ada contoh gambar dari Command Line Interface berbasis Command Line. Yang terakhir ada contoh gambar dari yang berbasis voice. Tujuan belajar materi ini adalah agar kalian mengenali pola dari interaksi dengan perangkat sehingga kalian mudah apabila ingin berganti-ganti, tidak bingung, dan cepat beradaptasi. Kalian diajak mengenal apa yang disebut GUI agar dapat berinteraksi dengan perangkat keras melalui gambar atau icon yang mewakili objek yang dikelola dan ditimbang oleh sistem operasi. Objek ditampilkan dalam bentuk icon, yaitu simbol atau gambar tertentu yang mewakili suatu file atau aplikasi atau layanan. Kemudian yang kedua, atau yang ke B, folder dan file. Folder atau directory adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain.
Folder atau directory dikelola oleh program komputer yang disebut sebagai file manager, yang merupakan bagian dari sistem operasi. Dalam dunia nyata, folder bisa dianalogikan sebagai map yang digunakan untuk menyimpan dokumen, surat, atau invoice, atau nota, atau lain-lainnya. Atau berisi map yang lebih kecil atau folder directory dikelola oleh program komputer. Nah, itu yang di file manager, biasanya di HP juga ada itu file managernya. Kita bisa membuka semua file di file manager tersebut. File elektronis sendiri berarti file yang diciptakan oleh komputer atau ponsel untuk menyimpan data secara diskret pada alat penyimpanan elektronis. File adalah unit penyimpanan di komputer yang akan dibaca atau ditulis. File diciptakan oleh program atau aplikasi tertentu, dan file dapat dibaca oleh program tertentu pula. Kalau sebuah kata dapat ditulis di atas kertas, demikian juga sebuah data dapat disimpan dalam media penyimpanan elektronis di komputer dalam bentuk file. Media penyimpanan elektronis tersebut diantaranya adalah, di situ ada hard disk, gambarnya, biasanya digunakan oleh komputer, laptop, dan perangkat-perangkat lain. Kemudian ada lagi kartu memori atau memory card, biasanya digunakan oleh kamera digital, handphone, dan perangkat-perangkat lain yang bisa dimasuki oleh kartu memori. Kemudian ada lagi flash drive atau flash disk, ini yang biasanya dibawa-bawa oleh teman-teman pada saat mau menyalin dan mengcopy data dari komputer lain. Inilah contoh-contoh media penyimpanan elektronis, dan masih banyak lagi media penyimpanan elektronis. CD juga termasuk, itu SSD kalau sekarang lebih cepat untuk transfer datanya. Oke, next. Di dalam folder dan file, di situ juga ada extension file. Apa itu extension file? Extension file memiliki ekstensi, yaitu nama pendek setelah tanda. Setelah tanda titik, ekstensi itu nama pendek setelah tanda titik. Ini di sini ada tanda titik di akhir nama file. Sebagai contoh, lower, ini nama filenya lower. Kemudian ekstensinya JPG. JPG ini biasanya gambar dan bisa dibuka gambar. Kalau dibuka lewat Word, itu pun tidak bisa. Adalah file dengan ekstensi JPG yang merupakan file gambar atau image. Surat, sini nama filenya surat, kemudian ekstensinya ini adalah DOC atau doc, atau surat, kemudian ekstensinya DOCX. Adalah file dokumen Microsoft Word. Ini file dokumen Microsoft Word yang hanya bisa dibuka di Microsoft Word atau pengolah kata lainnya. Kemudian adalah presentasi .ppt, ini presentasi nama filenya, kemudian ekstensinya yaitu ppt atau presentasi pptx. Nah, ini pptx juga sama dengan ppt. Adalah file dokumen presentasi Microsoft PowerPoint. Di sini hanya bisa ditampilkan atau dijalankan pada Microsoft PowerPoint atau presentasi yang lain, atau program-program aplikasi untuk mempresentasikan. Kemudian ada program.exe.
Ini adalah file executable. .exe adalah file executable atau aplikasi executable, aplikasi yang dapat dijalankan di Windows. Nah, file yang berekstensi .exe ini adalah file executable atau aplikasi yang dapat dijalankan di Windows. Tidak bisa dijalankan di selain Windows. Di Linux nggak bisa, di Android juga tidak bisa. Ekstensi file sebenarnya adalah konvensi kesepakatan dalam sistem operasi Linux. Konvensi kesepakatan dalam sistem operasi Linux. Ekstensi dianggap sebagian dari nama file. Next. Folder memiliki struktur bentuk pohon hierarki seperti, nah, ini ada gambarnya. Tampak gambar di bawah ini. Di situ ada program file, adalah folder. Folder tersebut memiliki anak subfolder, ini program file anaknya yaitu Adobe. Dalam subfolder ini, di dalam Adobe ini ada Acrobat Reader. Nah, ini anaknya lagi, anakan dari foldernya, subfoldernya. Di dalam subfolder Acrobat Reader DC terdapat folder ISL. Nah, ini ada ISL yang tidak memiliki subfolder lagi. Ini tidak punya memiliki subfolder lagi, sudah habis. Di sini tidak ada tanda hitam seperti ini. Kemudian ada subfolder reader. Subfolder reader yang memiliki anak foldernya yaitu Acro app. Acro app mempunyai anak folder yaitu enu. Kalian harus mengatur file dengan rapi seperti kalian mengatur surat atau buku pada laci rak buku agar dapat mengambil surat atau buku tersebut dan mudah untuk diambil jika dibutuhkan. Ini adalah ekstensi file dan hierarkis pada pohon folder. Next. Selanjutnya ada pengelolaan folder. Pembuat folder atau directory dan mengolah file dalam folder yang terstruktur menjadi proses pencarian file untuk digunakan kembali lebih efisien. Pengolah folder dan file adalah fitur yang ada pada sistem operasi yang disebut file management. Namanya file management system atau file explorer. Pada sistem operasi Windows, Microsoft Windows, aplikasi default untuk pengelolaan file disebut File Explorer. Nah, dalam aplikasi Microsoft Word, ini aplikasi untuk pengelola filenya disebut File Explorer. File Explorer. Dengan antarmuka graphical user interface GUI. Pada sistem operasi Linux juga berbeda. Nah, secara defaultnya disediakan dengan antarmuka command line. Command line yang disebut terminal. Pada beberapa distribusi Linux tersedia file manager berbasis GUI. Pada sistem operasi Macintosh atau Mac, manajemen file bisa digunakan dengan Finder. Pengelolaan file dengan sistem operasi Microsoft Windows. Windows menyediakan aplikasi untuk pengelolaan file yang dinamakan File Explorer. Tadi sudah dibahas File Explorer. Aplikasi tersebut
berfungsi untuk mengelola file dan folder, yaitu membuat folder, membuat, menyalin, membuat file, menyalin file, membuat folder, menyalin folder, membuat file dan menyalin file, menghapus file, memindahkan file, maupun folder ke tempat lain, serta mencari file. Oke. Selanjutnya, peramban dan search engine. Browser web. Nah, browser web biasanya disebut browser atau peramban. Adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet, World Wide Web, atau biasanya www. Saat pengguna mengakses halaman web dari situs web tertentu, peramban mengambil konten dari server web. Kemudian menampilkan konten tersebut di peramban perangkat pengguna saat mengakses server web. Pengguna harus menuliskan alamat web di address bar. Biasanya kita menuliskan alamat webnya di address bar sebuah peramban. Alat web tersebut disebut dengan URL atau Uniform Resource Locator. Apabila kita berada pada situs tertentu, address bar akan menampilkan alamat dari situs tersebut. Selain address bar, peramban memiliki fitur yang lain yang dapat diakses dengan mengklik tombol biasanya di peramban di situ ada peramban dari miliknya Apple Safari atau peramban-peramban yang lain itu ada tombol back fungsinya untuk ke halaman sebelumnya, ada tombol forward untuk menuju ke halaman sebelumnya, back, stop untuk menghentikan refresh transfer data, kemudian ada refresh untuk menyegarkan kembali tampilan, yaitu mengambil data terbaru tentang tampilan. Biasanya digunakan untuk melihat data halaman yang dinamis. Perubahan datanya setiap waktu berubah-ubah. Kemudian di situ juga ada bookmark atau pembatas buku. Dalam dunia sehari-hari dapat digunakan untuk menandai suatu halaman sehingga kita dapat kembali ke halaman yang sedang kita cari atau sedang kita baca, atau halaman yang menarik untuk kita tanpa harus membaca lagi keseluruhan isi buku. Bookmark dalam peramban juga memiliki konsep yang sama. Kita dapat menaruh bookmark pada suatu halaman pada web sehingga kita dapat kembali ke halaman tersebut tanpa harus mencari lagi halaman tersebut melalui berbagai link atau menghafalkan tempatnya. Kenalilah peramban kalian untuk menaruh bookmark pada dan juga mencari situs favorit. Ada berbagai merek peramban yang bekerja sebagai perangkat keras pada PC, laptop, tablet, atau ponsel. Setiap merek ponsel biasanya juga menyertakan peramban standar yang menyatu dengan perangkat kerasnya. Pada tahun 2020, diperkirakan ada 4,9 miliar orang yang menggunakan peramban. Separuh diantaranya di Asia, setengahnya di Asia. Peramban yang populer saat ini itu ada Safari miliknya Google, miliknya Apple. Itu hanya bisa digunakan di macOS dan iOS. Kemudian ada peramban lagi ini, logonya dari Microsoft Edge. Ini biasanya include atau menyatu dengan Microsoft dari Windows berapa, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, ini Microsoft Edge terus menyatu dengan logo-logo yang berbeda-beda.
Kemudian ada lagi Mozilla Firefox. Ini bisa digunakan di Mac OS, Microsoft Windows, Linux OS, Android OS, bisa digunakan oleh OS tersebut. Kemudian lagi yang sangat tidak familiar atau sangat sering digunakan oleh kita, yaitu Google Chrome. Google Chrome ini bisa dijalankan di Mac OS, Microsoft Windows, Linux OS, Android OS, dan Chrome OS. Chrome OS itu sudah banyak tersebar di perangkat-perangkat notebook yang Android yang sistem operasinya adalah Chrome OS. Kemudian ada Opera Software. Ini bisa digunakan di Mac OS, Microsoft Windows, Linux, dan Android. Next. Peramban berbeda mesin mencari. Tadi yang namanya peramban itu sangat berbeda dengan mesin pencarian atau search engine. Meskipun keduanya sering kali dipertukarkan. Bagi pengguna, mesin pencari hanyalah situs web seringkali yang menyediakan tautan ke situs web lain. Mesin pencari berjalan di atas peramban. Nah, mesin pencari itu biasanya ada di setiap peramban. Di setiap peramban kayak tadi, ada Safari, Edge, Firefox, Chrome, dan Opera itu sudah ada mesin pencarinya atau search engine-nya. Mesin pencari atau search engine adalah suatu situs, berarti website, bentuknya website, yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Biasanya kalau kita mencari sesuatu, entah itu pelajaran, entah itu lain sebagainya, itu kita bisa mencarinya di mesin pencari atau search engine. Mesin pencari menggunakan algoritma yang canggih untuk menampilkan informasi yang paling relevan dengan pencarian pengguna. Berdasarkan tren, biasanya berdasarkan tren yang sering diketik-ketik atau yang dicari oleh masyarakat, lokasi, atau bahkan aktivitas yang biasa dilakukan pengguna di web. Membaca aktivitas yang digunakan oleh pengguna di web. Mesin pencari yang terkenal antara lain adalah ada Google, ada Bing, ada Baidu. Selain itu masih banyak mesin pencari lain seperti search engine. Setiap search engine memiliki kemampuan terbaik di konteks yang berbeda. Pemilihan informasi di internet sangatlah penting untuk mendapatkan informasi yang benar. Di era web 2.0, di mana setiap pengguna internet bisa membuat konten sendiri. Banyak beredar informasi yang tidak benar atau hoax. Kalian harus menyadari hal itu. Dalam pemilihan informasi yang benar biasanya dikeluarkan oleh institusi resmi dan menggunakan situs web resmi. Cara melakukan pencarian informasi di internet adalah dengan mengetikkan kata kunci atau keyword. Pemilihan kata kunci, ada kata kuncinya, keywordnya. Pemilihan kata kunci yang spesifik akan menghasilkan halaman yang lebih spesifik pula. Ketikkan kata kunci tanpa awalan, tanpa imbuhan, dan akhiran, dan lain-lain. Pada search engine tertentu, tanda petik dapat membuat pencarian lebih spesifik. Pada search engine tertentu bisa digunakan operator seperti OR dan AND. OR berarti atau.
yang akan menampilkan hasil pencarian dari salah satu kata kunci. Ya, pemilihan or itu berarti atau. Contohnya 1 or 2. Itu sebuah pilihan. Nanti dicari 1 atau 2. Kemudian di sini ada and berarti dan yang akan menampilkan hasil pencarian dari kedua kata tersebut. Contohnya kata kancil dan rusak, nanti bisa kedua-duanya bisa tampil. Kalau tadi kancil atau rusak, jadi nanti yang ditampilkan salah satunya, bisa kancilnya, bisa rusaknya. Itu ada gambar-gambar search engine atau mesin pencari. Di situ ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada Sky, DuckDuckGo, ada Baidu, Yandex, ada Wow. Mereka mesin pencari yang populer. Search engine yang banyak digunakan pada tahun 2020 menurut overlaw.com di situ adalah Google. Wah, dengan pengguna sekitar 80%, banyak sekali. Kemudian Bing, miliknya Microsoft, itu Bing miliknya Microsoft ini. Kemudian ada Baidu, ya ini Baidu. Ada Yahoo, ada Yandex, dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, supaya kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.